Terima kasih pemirsa KJTV, Anda masih setia bersama kami dalam program khusus Jember Memilih. Dan tak lupa kami terus mengingatkan kepada masyarakat Jember, ayo kalian yang memiliki hak pilih silakan menyalurkan hak suara Anda untuk memilih pemimpin Kabupaten Jember periode berikutnya demi masa depan Kabupaten Jember 5 tahun ke depan. Ya pemirsa, kami kembali. Pilkada merupakan salah satu momentum penting pesta demokrasi di daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun hingga provinsi. Termasuk di Kabupaten Jember, seluruh masyarakat berkewajiban untuk menyalurkan hak suaranya dalam menentukan pemimpin, bupati, wali kota, maupun gubernur untuk 5 tahun ke depan. Membincang momentum pilkada tentu ini tidak terbatas hanya dari satu sudut pandang saja. Ini juga ada sekali banyak kacamata yang bisa menyoroti tentang pilkada, salah satunya dari kacamata ekonomi. Lalu bagaimana dampak pilkada bagi perekonomian di Jember? Apakah ada peluang yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi dalam pilkada atau bagaimana tantangan ke depannya? Sudah hadir bersama kami di sini di studio KJTV Akademisi Universitas Jember yang mana beliau ini juga merupakan ahli ekonomi, Ibu Dr. Ciplis Gema Korea SE MSc. Ibu selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sehat Aci. Ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan Ibu untuk hadir memberikan informasi kepada masyarakat seputar Pilkada Jember 2024. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ciplis ya. Iya. Baik Ibu Ciplis, mungkin sebelum kita jauh membahas terkait bagaimana ini perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember dalam masa pilkada. Ini menurut Ibu sebagai ahli ekonomi, kacamata Ibu memberikan penjelasan seperti apa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember sendiri secara garis besar, Ibu silakan. Baik. Terima kasih Mbak Aci. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana dampak pemilu kalda terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Kita tahu bahwa pilkada kontestasi politik 5 tahunan itu kan memerlukan dana yang cukup besar. Betul. Jadi spending atau alokasi anggaran dari pemerintah pastinya akan men-spare dari kebutuhan pemilu ini 5 tahun sekali, dengan khusus untuk anggaran pemilu lebih besar daripada tahun-tahun yang tidak ada kontestasi politik. Nah, anggaran ini pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah melalui spending, alokasi, yang dimana di situ ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Artinya apa? Dalam penyelenggaraan kontestasi politik itu pastinya banyak pelaku ya, kemudian penyelenggara yang membutuhkan dana untuk penyelenggaraan kontestasi politik. Salah satu contoh misalkan pengadaan surat suara, ya kan, itu juga memerlukan biaya. Kemudian kemarin 3 kali debat pilbub ya publik 3 kali, itu juga butuh dana yang besar. Kemudian beberapa spending untuk konsumsi, kemudian administrasi, semuanya itu memerlukan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu, dana yang sudah dialokasikan pemerintah, Mbak Aci, itu juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena demand-nya naik. Betul. Ya, karena permintaannya naik. Jadi kalau permintaan naik, maka pastinya konsumsi di bidang barang dan jasa itu juga akan naik, dan itu pastinya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, di mana walaupun ini tidak on year ya Mbak Aci, artinya kalau pertumbuhan ekonomi tahunan kita bandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Betul. Tapi kalau ini kita bisa bandingkan beberapa kuartal di tahun 2024. Pastinya akan berbeda spendingnya, pertumbuhannya jika kita bandingkan kuartal 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita kontestasi di bulan akhir ya, 2024 pastinya akan pertumbuhannya akan lebih tinggi seperti itu Mbak. Karena nanti juga di akhir tahun akan ada penutupan buku seperti itu ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi akhir tahun menjelang tahun baru, nah, itu juga akan permintaan pasti akan naik di bidang jasa dan barang dan jasa, pastinya itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Seperti itu Mbak Aci. Jadi pilkada ini pastinya akan memberikan sebuah warna tertentu ya, tersendiri. Istilahnya anggarannya khusus, sudah tersedia dan itu akan bisa melancarkan kontestasi politik di daerah. Berarti itu artinya Ibu, sejauh ini selama pilkada ini berlangsung di Kabupaten Jember sendiri ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Betul. Apalagi ini juga mendekati akhir tahun, begitu Betul ya Bu ya, yang sekali. pasti nanti juga akan ada kenaikan ya Bu ya, kenaikan demand tadi itu Betul. di akhir tahun. Justru ini akan berbeda ya Bu ya. Mungkin jika biasanya tuh year to year tadi itu ya Bu ya, ini Betul. karena ada pilkada akhirnya mungkin akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti Betul, itu ya Bu ya. betul. Mbak Aci, kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi ya, jangan lupa bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam ilmu ekonomi itu ada landasannya Mbak Aci. Siap. Jadi di sini ada, kita bicara teori ya, pertumbuhan ekonomi Soloswan di tahun 56. Teori pertumbuhan ekonomi menurut neoklasik ini mengatakan bahwa pengaruh dari kapital and labor, tenaga kerja itu sangat berpengaruh terhadap dongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini menurut Soloswan bahwa di dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, akumulasi kapital dan labor ini pastinya akan berdampak sangat besar. Itu yang menurut klasik. Kemudian kita bergeser ke teori pertumbuhan modern, Mbak Ji. Jadi di sini perbedaannya adalah di dalam ekonomi pertumbuhan modern yang menurut Romer dan Lucas itu mengatakan bahwa satu lagi faktor yang pendongkrak pertumbuhan ekonomi itu adalah teknologi. Nah, di sini endogen, teori teknologi, teori pertumbuhan ekonomi endogen itu memasukkan unsur teknologi. Ya karena mungkin juga tahun yang berbeda, perkembangan yang cukup pesat, maka ilmu itu juga berkembang. Yang neoklasik tidak melibatkan teknologi, tapi yang di sini endogen melibatkan faktor teknologi selain kapital dan labor, betul. Jadi di sini kalau dikatakan bahwa hari ini kita ngomong Jember, Mbak Ci, kalau kita ngomong tahun year on year ya, istilahnya pertumbuhan ekonomi dari tahun berapa itu? 20 misalkan 20. Ya. 20. Kenapa itu minus misalkan? Minus 2,98%. Karena COVID ya. Jadi dampak dari COVID, demand sangat turun drastis. Tidak hanya Jembernya Mbak Ci. Jadi pertumbuhan kita minus, itu nasional juga minus. Hampir seluruh Indonesia, hampir seluruh negara mengalami itu. Jadi kita sangat apa istilahnya, depresiasi di situ, sehingga di situ kita berbenah, kemudian recovery mulai di tahun 2021. Itu ekonomi pertumbuhan Jember mencapai 4%. Luar biasa ya. Dari minus di bawah 0, minus 2,98 ya. Itu jadi naik 4%. Artinya apa? Di situ recovery, akselerasi dari recovery pertumbuhan ekonomi Jember cukup cepat sekali. Kemudian di 2022 naik 4,53%. Artinya ada kenaikan recovery terus ya, istilahnya tidak stagnan di 4%. Kemudian di tahun terakhir 2023 Mbak Aji, ada kenaikan 4,93%. Ini menurut BPS 2023 ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ada perkembangan, berarti ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memperlihatkan apa? Bahwa ekonomi suatu daerah itu tumbuh, demand tumbuh, permintaan tumbuh. Salah satu penghitungan dari pertumbuhan ekonomi itu adalah dari konsumsi. Selain produksi dan pendapatan. Betul. Iya. Jadi kalau kita melihat ada pertambahan pertumbuhan, itu berarti ada demand yang sangat naik di Kabupaten Jember. Artinya kita terus optimis ke depan di tahun 2025 ya. Itu mudah-mudahan dari 4,93 bisa naik Mbak Aji. Betul. Bisa menyentuh mungkin walaupun tidak 5 bulat, bisa 4,97 atau 5% ke depan. Berarti kemungkinan ini akan ada kenaikan ya Bu ya? Untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember ya Bu ya? Betul. Di sini kalau misalkan labor pengangguran itu kita tingkatkan, turunkan. Kemudian pembukaan lapangan kerja terus meningkat, maka itu akan menambah pendapatan per kapita masyarakat. Dan itu akan menambah juga daya beli dari masyarakat, dan itu akan meningkatkan demand dan produksi yang sudah di istilahnya oleh perusahaan, itu barang-barang yang sudah diproduksi di pasar itu juga sudah terserap di pasar, kan begitu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan itu produksi yang sudah
oleh perusahaan ya, istilahnya pasar itu sudah ada demand dari market ya, ada dari konsumen, maka perusahaan tidak lagi mempunyai kendala terkait dengan revenue karena siklus Mbak Aji. Jadi kalau misalkan barang, contohnya pada saat COVID, begitu barang tidak terserap di pasar, istilahnya konsumen permintaan turun, maka perusahaan mengalami kendala revenue. Revenue-nya berkurang. Kalau revenue berkurang, berarti dia punya kendala untuk operasional biaya, termasuk pembiayaan atas tenaga kerja. Kalau misalkan itu mengalami kendala, maka yang terjadi adalah PHK akan semakin meningkat. Pengangguran akan semakin meningkat. Dan itu dampaknya terhadap daya beli masyarakat berturun, dan itu demand juga turun. Muter lagi bahwa demand itu akan turun dan pertumbuhan akan turun. Berarti memang kalau melihat dari itu tadi disebutkan oleh Bu Ciplis itu ada dua teori, teori klasik dan juga teori modern. Nah, menurut Bu Ciplis untuk pertumbuhan, perkembangan ekonomi di Jember sendiri ini Bu, yang paling relevan untuk diterapkan teori yang mana Bu? Tadi kan teori yang klasik itu kan berdasarkan kapital dan labor, dan kemudian yang modern tuh berdasarkan teknologi. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Jember yang paling relevan untuk pertumbuhan ekonomi di Jember ini yang untuk diterapkan yang mana Ibu? Kita tidak bisa menampik yang namanya perkembangan teknologi ya. Istilahnya teknologi itu pasti akan mempercepat akselerasi dari pertumbuhan ekonomi. Bisa dari sisi produksi, bisa dari sisi konsumsi. Mbak Aji tahu sekarang kalau kita mengkonsumsi barang tidak lagi harus bertemu, tidak harus lagi langsung di tempat, langsung tidak bisa, istilahnya kita bisa dibantu oleh misalkan Gojek, online, Shopee dan sebagainya. Jadi istilahnya teknologi ini sebenarnya untuk mempercepat bertemunya antara produsen dan konsumen. Nggak harus ketemu kan begitu. Pasar itu sekarang kan sifatnya tidak harus fisik ya. Sifatnya sudah maya, dunia maya. Oleh karena itu saya pikir teknologi jangan lagi ditinggalkan, karena ini sudah secara teori sudah dibuktikan bahwa teknologi itu bisa mempercepat, mengakselerasi dari pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk yang tadi saya bilang produksi, konsumsi, juga yang namanya sekarang adalah digital payment. Pembayaran sekarang kita tidak lagi menggunakan cash ya. Cukup kita menggunakan atau membawa handphone. Di situ kita sudah, yang penting ada saldonya. Yang penting ada saldonya dan kita bisa menggunakan digital payment. Sangat luar biasa Mbak Aji teknologi untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah menurut saya. Ya, berarti itu artinya masyarakat ini memang harus mulai terbuka dengan adanya pembaruan teknologi. Karena sebenarnya itu bukan sebuah ancaman ya Bu ya, bukan untuk masyarakat, justru itu mempermudah. Iya betul, mempermudah, mempercepat ya. Kita tidak bingung lagi cash, tidak perlu ke ATM ya. Istilahnya kita harus bisa menyesuaikan kondisi sekarang, zamannya teknologi yang luar biasa. Menggunakan HP, barcode sudah selesai kita. Mbak Aci bisa dibayangkan kalau misalkan kita masih bergantung dengan uang cash ya, apalagi uang yang kecil-kecil itu sudah tidak tersedia lagi, dan kita sangat repot sekali lagi untuk bisa mengembalikan itu dengan luar biasa, repot sekali. Karena uang produksi satu yang misalkan ya Rp25 Mbak Aci, itu bisa jadi kos produksinya itu bisa lebih dari Rp25 per koin atau Rp100. Iya. Bisa lebih dari angka koin yang dicetak itu tadi. Luar biasa loh mahalnya kalau misalkan itu dicetak secara fisik. Oleh karena itu dengan pembayaran digital ini luar biasa untuk bisa mengurangi biaya operasional memproduksi uang fisik. Berarti itu artinya pertumbuhan ekonomi ini akan naik, di mana jika pelaku ekonomi termasuk masyarakat juga ini mulai adaptasi dengan segala kecanggihan yang sudah ada seperti itu ya Bu ya. Memang tidak bisa dalam waktu cepat ya, tapi karena memang background masyarakat macam-macam ya. Kultur juga macam-macam. Ya itu berarti kita harus sama-sama untuk bisa mengadaptasi teknologi secara cepat. Mulai terbuka ya Bu terhadap teknologi ya Bu. Iya, baik. Oke. Ibu, ini sangat menarik sekali jika tadi kita secara keseluruhan ini membahas tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Lalu Ibu, kembali lagi ke pilkada. Ya.
pilkada itu artinya jika tadi Ibu Ciplis juga memberikan statement bahwasanya pilkada ini secara tidak langsung memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Jember, apalagi ini memasuki pergantian tahun begitu ya Bu ya. Nah, sektor apa Bu yang paling signifikan dalam pilkada yang bisa berdampak bagi perekonomian di Kabupaten Jember? Sektor jasa saya pikir. Sektor jasa. Luar biasa ya. Kita tahu Mbak Aci sekarang kalau misalkan ada pilkada ya 5 tahun sekali itu kan biasanya media cetak ya kan, media online seperti TV, radio, semuanya bergerak, media sosial. Salah satunya adalah sektor jasa. Kemudian adalah produksi juga, iya, istilahnya kita memproduksi segala bentuk keperluan yang ada dibutuhkan pada saat penyelenggaraan pilkada. Luar biasa Mbak Aji, dari perangkat semuanya itu kita adakan karena memang demandnya lagi naik ya kan. Sektor jasa, kemudian konsumsi juga iya, produksi beberapa merchandise dan sebagainya, kemudian juga kebutuhan elektronikasi daya itu juga sangat luar biasa dibutuhkan. Beberapa itu yang sektor yang paling utama dalam berkontribusi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada saat pilkada. Oleh karena itu saya mudah-mudahan ya, karena memang demandnya lebih besar ya, otomatis mendongkraknya lebih besar. Tapi saya yakin dengan adanya tahun baru, kemudian di bulan Februari nanti ada puasa, ada Idul Fitri, itu pastinya ada seasonal yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi ke depan menurut saya jangan sampai pertumbuhan ekonomi itu hanya seasonal yang hanya menggantungkan pada penyelenggaraan event-event tertentu. Saya yakin di Jember basisnya apa Mbak Aji? Kita tahu sektor pertanian masih utama ya. Jadi sektor Jember dan wilayah Sekar Kijang, se-Ekskarsi Besuki dan Lumajang itu sektor pertanian masih menjadi leading sektor untuk bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu ke depan ya dari sektor pertanian kita harus tetap bisa memberikan sebuah Mbak Aji, kita bisa memprospek ya, dari produksi pertanian ini tidak boleh menurun. Istilahnya dari sisi bibit off farm maupun on farm itu juga harus didorong supaya efisiensi dan produktivitas dari hasil pertanian itu terus meningkat dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di sini, maupun kalau misalkan ada kelebihan atau oversupply bisa disampaikan atau dikirimkan ke daerah lain yang membutuhkan, seperti itu. Dan tentunya dengan adanya peningkatan produksi pertanian tadi pasti akan berdampak ya Bu terhadap pertumbuhan ekonomi ya Bu ya. Pastinya dengan produktivitas itu kan pastinya banyak pelaku yang bisa diuntungkan. Benefitnya dari entah itu dari petani ataupun pedagang, itu kan harus mendapatkan benefit dari produktivitas produksi pertanian kan begitu. Jangan sampai meninggalkan pelaku pertanian yang sangat luar biasa ya, istilahnya dari petani sampai ke pedagang. Oke, baik Ibu Ciplis, itu artinya tadi jika pertanyaan saya yang sektor yang paling penting dalam pilkada ini dalam mendongkrak perkembangan ekonomi di Kabupaten Jember, tadi Ibu menjelaskan ada jasa, kemudian ada jasa konsumsi dan juga termasuk elektronik. Betul. Nah, juga tadi disinggung terkait pertanian yang mana ini merupakan sektor yang masih cukup penting dan krusial di Kabupaten Jember, termasuk di Sekar Kijang itu tadi ya Bu ya. Betul. Apakah ini juga akan mengalami kenaikan Bu pasca pilkada nanti? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, setelah tadi kita mengikuti bersama perkembangan terkini dari masing-masing calon Bupati Jember dari nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, kita akan kembali berdialog dan berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa yang sudah berkenan hadir di studio KJTV, masih bersama Ibu Ciplis. Ibu, oke, baik, kita lanjutkan pada perbincangan kita di segmen sebelumnya yang mana saya bertanya bahwasanya tadi Ibu sempat menyinggung terkait pertanian di Kabupaten Jember yang cukup memberikan dampak bagi perekonomian. Nah, ke depan ini seperti apa Bu dampak pertanian sendiri untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Jember? Iya, kita tahu bahwa sektor pertanian itu masih menjadi sektor yang paling utama, sektor leading di Kabupaten Jember. Artinya kontribusinya besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ke depan dari sektor pertanian ini terus kita tingkatkan, yang dimana dari sektor pertanian ini Mbak Aji bisa membuka lapangan kerja baru
perluasan lapangan pekerjaan. Dari mana? Artinya kita melihat bahwa selama ini sektor pertanian, industri yang mengolah dari dari hasil sektor pertanian itu masih minim. Ke depan kalau kita misalkan akan mengembangkan dari industri olahan dari sektor pertanian, hortikultura, itu akan lebih bisa, dampaknya itu bisa menyerap lapangan pekerjaan yang luar biasa. Baci, kalau kita melihat ya, mereverse dari data pendapatan per kapita Kabupaten Jember, di tahun 2021 ini data BPS menyebutkan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Jember itu sekitar dari tahun 2021 Ya. 10,25. Kemudian naik lagi di 2022 menjadi 10,75. Kemudian 2023 naik 11,20. Pendapatan per kapita itu per orang per tahun, ya, per orang, per individu. Jadi kedepannya kalau misalkan dalam 1 tahun pendapatan per kapita per orang itu bisa lebih naik, ya, artinya daya belinya juga naik, Pak Haji. Betul. Sehingga kalau daya beli naik itu akan bisa meningkatkan demand, bisa meningkatkan permintaan. Sehingga di situ ekonomi tumbuh, permintaan akan naik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga naik dari sisi konsumsi. Kan begitu, Pak Haji? Betul, betul. Sehingga barang yang sudah di pasar itu terserap dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa diserap oleh pasar, pertumbuhan ekonomi bisa naik. Seperti itu. Jadi kita ke depan dari basic industri pertanian, kalau bisa jangan industri hanya sekedar setelah panen langsung di konsumen. Jadi situ harus ada di tengah industri pengolahan dari hasil pertanian. Kenapa? Karena sekarang diferensiasi dari produk pertanian itu bisa dilakukan sampai luar biasa ya. Misalnya dari padi, tidak hanya bisa jadi nasi, bisa jadi tepung, bisa jadi bahan untuk industri pengolahan kue, atau industri dari farmasi, atau apa. Itu kita harus berbenah. Inovasi-inovasi dari pastinya dari ilmu pengetahuan dan riset ya, riset dan development, riset dan R&D ya, itu bisa kita kembangkan sehingga dari industri pertanian tidak mentah langsung ke konsumen. Sehingga kita di tengah bisa menambah value added, ya kan, nilai tambah, sehingga bisa harganya tuh bisa naik, gitu kan, tidak hanya raw material gitu, Mbak Ji. Berarti itu artinya memang sejauh ini menurut Bu Jiplis sebagai ahli ekonom begitu ya Bu ya, pertanian ini masih memberikan dampak yang cukup tinggi ya Bu ya terhadap perkembangan ekonomi utamanya di Kabupaten Jember ya Bu ya. Betul. Tapi memang yang menjadi PR ini untuk pemerintah baru nanti, termasuk masyarakat ya Bu ya, ini juga bukan hanya menjadi PR dari pemerintah tapi juga masyarakat semua. Untuk mencapai perkembangan ekonomi itu tadi memang harus ada kerjasama dengan tadi pengolahan. Kita masih terbatas untuk pengelolaan di agroindustri tadi ya Bu, di pertanian tadi ya Bu. Jadi jangan sampai sektor pertanian yang sudah leading di Jember ini akan terus menurun, Mbak Aji, dengan kurangnya minat anak muda sekarang di sektor pertanian. Jangan sampai seperti itu. Karena nggak harus ya istilahnya anak muda harus langsung ke penanaman dan sebagainya. Tapi dengan kontribusi anak-anak muda sekarang di sektor pertanian bisa melalui sektor industri pengolahan dari hasil pertanian, dan itu akan bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Dan ini betul katanya Mbak Aji bilang bahwa harus ada kerjasama antara pemerintah, universitas, lembaga pendidikan tinggi, masyarakat semua, kemudian pihak swasta pelaku dari aktor-aktor ekonomi ini langsung menjadikan sebuah kolaborasi gimana sektor pertanian memberikan dampak luar biasa terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Iya, karena itu tadi ya Bu ya, cukup menarik. Berarti pertanian ini sebenarnya tidak hanya kita datang ke sawah kemudian menanam, tidak seperti itu, karena sebenarnya banyak sekali sektor yang bisa diisi dalam bidang pertanian ini. Tadi Ibu menjelaskan anak muda ini nggak harus datang ke sawah terus nanam, tapi bisa juga memberikan ilmu pengetahuannya dalam mengolah atau memberikan inovasi terhadap perkembangan agroindustri di Kabupaten Jember. Karena ini nanti akan memberikan ini ya Bu ya, peluang peluang tenaga kerja yang luar biasa, artinya akan mengurangi pengangguran ya Bu ya, dan kemiskinan. Betul Mbak Aji. Jadi memang untuk bisa mendirikan sebuah industri pengolahan memang membutuhkan dana yang cukup besar. Artinya kalau mengandalkan hanya pendapatan asli daerah itu pastinya tidak akan cukup, dan ini memerlukan tambahan dana seperti investasi. Nah, investasi ini akan menjadi gerak ya, istilahnya memberikan
injeksi likuiditas pendanaan supaya industri manufaktur itu ada di Kabupaten Jember, sehingga nilai tambah dari produk pertanian atau hortikultura itu bisa naik, sehingga daya jualnya akan lebih baik seperti itu. Dan jangan lupa bahwa di dalam industri industri pengolahan itu memerlukan banyak tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Kalau lapangan pekerjaan itu bisa terserap lebih besar tahun depan, maka saya optimis pertumbuhan ekonomi Jember pasti akan naik. Kemiskinan akan turun dan pengangguran akan turun. Seperti itu. Iya, baik. Jika tadi kita sudah banyak sekali Ibu membahas terkait bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun, lalu Ibu sebenarnya tantangan yang penting untuk diperhatikan ke depan untuk perkembangan ekonomi di Jember seperti apa, Bu? Tantangan yang paling utama yang harus disoroti. Tantangan ke depan, jangan lupa Mbak Aji, bahwa kompetisi untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi itu kan luar biasa ya. Kota tetangga misalkan Banyuwangi sekarang leading di Skarkijang. Artinya apa? Bahwa salah satunya adalah indeks pembangunan manusia. Karena tadi saya bilang bahwa capital and labor itu merupakan pendongkrak luar biasa dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau kita ngomong masalah capital and labor ya terutama, berarti di situ ada embodied yang menyatu, yaitu adalah edukasi dan kesehatan. Sehingga kalau misalkan tenaga manusianya itu berkualitas tinggi, maka artinya dia bisa memberikan kontribusi luar biasa outputnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Mbak Aci, jangan lupa ya, kalau misalkan IPM-nya naik, harusnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi naik dong, karena berkualitas tinggi. Itu pendidikannya, penguasaan teknologinya, ya kan, skillnya, semua itu bisa menjadi lebih baik sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk penguasaan teknologi tadi. Betul. Jadi tantangannya adalah sekarang adalah human capital. Kemudian adalah capitalnya. Istilahnya apa? Investasi ke depan, baik itu manusia maupun fisik ya, daerah. Bagaimana bisa Kabupaten Jember ke depan itu tantangannya adalah sumber daya manusia yang masih mungkin harus ditingkatkan, dan juga yang namanya bagaimana supaya ke depan Jember ini bisa menarik investasi dari luar. Sehingga di sini pergerakan ekonominya akan lebih kencang lagi, bisa menambah kapitalisasi, likuiditas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti itu. Tantangannya adalah kita bagaimana bergerak. PAD juga begitu tantangannya ke depan ya. Harapannya pendapatan asli daerah itu bisa lebih baik ke depan. Kenapa kita masih stagnan di situ? Karena kita tahu pengangguran masih menjadi masalah, Mbak Aci. Pengangguran masih harus lebih diturunkan lagi, kesempatan kerja harus ditingkatkan supaya pendapatan asli daerah itu bisa meningkat. Perimbangan alokasi dari transfer nasional pusat ke daerah bisa berimbang dengan pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah masih belum bisa mencukupi untuk likuiditas dari pendanaan pembangunan di daerah, maka investasi itu harus di-attract ya. Untuk bisa meng-attract atau menarik investasi itu harus ada yang namanya integritas dan rapot pertumbuhan ekonominya bagaimana kan gitu ya. Istilahnya kalau investor datang tuh kan melihat bagaimana rapot dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, bagaimana pengangguran, indikator ekonomi ini kan harus diperbaiki, sehingga itu untuk meyakinkan investor itu masuk ke Kabupaten Jember. Kalau itu baik, maka investasi masuk, pertumbuhan ekonomi naik dari lapangan pekerjaan yang semakin luas. Tantangannya itu, Mbak, kita untuk nge-track investasi itu luar biasa. Istilahnya kita tidak hanya diem aja terus investor masuk ya, tapi kita harus berbenah terhadap indikator-indikator pertumbuhan ekonomi itu harus lebih progresif. Tadi yang disebutkan itu ada human capital, termasuk kapitalnya sendiri, entah itu dari tenaga kerja maupun investasi, termasuk PAD-nya tadi ya Bu ya. Nah, baik. Menurut Bu Ciplis sebagai ahli ekonom, lagi-lagi sebagai ahli ekonom, apa yang bisa dilakukan Bu untuk memberikan penyelesaian masalah dari tantangan tersebut, Ibu? Yang pertama adalah bagaimana pemerintah harus hadir di sini ya. Pemerintah hadir dengan merangkul beberapa aktor ya kan, yang sekiranya itu berkontribusi untuk mengkolaborasikan bagaimana supaya ke depan pertumbuhan ekonomi kita itu lebih baik. Yang pertama adalah yang dilakukan pemerintah daerah mengkolaborasikan aktor-aktor ini, Mbak Aji. Jadi misalkan perguruan tinggi. Nah, di sini kan tempatnya
menaikkan human capital ya. Betul. Istilahnya bagaimana pendidikan itu, edukasi itu berpengaruh terhadap peningkatan human capital. Kemudian yang kedua adalah terhadap sektor-sektor swasta, harus kita rangkul juga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, masyarakat. Sekarang pendidikan harus, jangan lagi ada anak sekolah putus sekolah, jangan lagi ada kesempatan untuk sekolah itu sangat. Pemerintah sudah menyediakan sekolah gratis dan sebagainya, tapi tolong masyarakat ini ditangkap dengan baik. Istilahnya kesempatan yang sudah diberikan atau layanan dari pemerintah daerah itu harus dimaksimalkan. Kalau tidak maka dimanfaatkan, maka ini akan menjadi muspro itu sia-sia ya. Jadi pemerintah sudah memberikan sebuah layanan loh. Ini silakan sekolah gratis dan tidak ada biaya, maka kesadaran dari masyarakat itu harus ditingkatkan. Jadi kolaborasi, Mbak. Jadi kolaborasi yang penting. Kolaborasi. Iya. Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, partisipasi masyarakat. Nah, itu harus jadi satu dalam satu visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak bisa pisah-pisah. Jadi semuanya harus kolaborasi dalam satu visi untuk Kabupaten Jember maju. Iya. Gitu, berarti untuk menyelesaikan masalah tentang tantangan tersebut, artinya ini memang yang pasti sebagai kolaborator ini pemerintah harus hadir ya Bu ya. Harus hadir di tengah masyarakat, entah itu dari pihak universitas, kemudian dari pihak mahasiswa juga mungkin, termasuk juga masyarakat dan juga pihak swasta ya Bu ya. Untuk satu visi membangun ekonomi Jember maju ya. Istilahnya kita tidak boleh pisah-pisah, kita harus kolaborasi. Mana yang bisa dikolaborasikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kan begitu. Iya, baik Ibu. Kita kembali lagi ke pilkada Ibu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Harapan yang paling penting Ibu bagi perkembangan ekonomi di Jember, terlebih di momentum pilkada ini seperti apa Ibu? Ke depan? Ya. Ke depan harapannya siapapun yang terpilih nanti ya menjadi pemerintah baru, harapannya adalah membawa ekonomi Kabupaten Jember lebih baik. Tidak hanya ekonomi, artinya dari sektor yang leading adalah sektor ekonomi. Yang kedua adalah harapannya partisipasi masyarakat yang selama ini mungkin masih belum bisa berpartisipasi akan lebih meningkat lagi. Karena apa? Karena momentum pilkada ini kan menjadi momentum yang paling spesial Mbak, 5 tahun sekali untuk menentukan Jember ke depan. Jadi harapan-harapan dari masyarakat pastinya adalah membawa kondisi ekonomi Kabupaten Jember itu lebih baik, lebih kondusif, ya kan, lebih bisa mengangkat persoalan-persoalan sosial masyarakat, ekonomi masyarakat. Kemudian kedepannya pastinya semuanya harus lebih baik, jangan lagi ada istilahnya permasalahan yang masih menggantung ya. Itu juga harus kolaborasi gimana caranya supaya tadi itu fokus kepada bagaimana ke depan kolaborasi, kemudian apalagi tadi peningkatan sumber daya manusia, kemudian kapital, kemudian bagaimana bisa sinergi antara beberapa aktor ekonomi ini menjadi satu visi. Itu lebih baik ya. Menurut saya harapan dari masyarakat, saya yakin sama seperti itu. Membawa Jember lebih baik. Membawa Jember lebih baik. Ya. Terakhir Ibu, closing statement untuk masyarakat Kabupaten Jember. Silakan. Masyarakat, saya harap momentum pilkada ini merupakan momentum pesta demokrasi yang sangat spesial, 5 tahun sekali. Jadi gunakan hak pilih Anda dengan baik sesuai dengan hati nurani begitu, sehingga ini akan menghasilkan siapa yang akan memimpin Jember ke depan. Karena dari partisipasi masyarakat inilah maka kita akan berbaik ya, istilahnya akan berbenah ke depan itu seperti apa. Mudah-mudahan Mbak Aji dan semuanya pemerintah yang baru ini akan mengadaptasi dan mengadopsi harapan-harapan dari masyarakat semua lapisan ya, semua lapisan, supaya kita ke depan lebih cepat, lebih maju, lebih kondusif dan lebih makmur dan sejahtera ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pastinya ya namanya permasalahan dan kendala itu pasti ada ya, tapi semuanya pasti akan terreduksi dengan cara komunikasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat adaptif di semua level masyarakat, sehingga pencapaiannya akan lebih mudah dan bisa diselesaikan secara cepat, Mbak Aji.
ya Baik, terima ke depan kasih. seperti itu. Terima kasih Bu Ciplis, ini sangat insightful untuk saya sendiri, termasuk untuk masyarakat dan pastinya pemirsa yang menonton dimanapun, di pemirsa KJTV yang menonton secara live, berikan insight baru tentang bagaimana terkait peluang, tantangan dan juga harapan Kabupaten Jember khususnya untuk Pilkada Jember 2024 yang hari ini masih berlangsung ini Bu ya. Masih berlangsung. Masih berlangsung. Mudah-mudahan ya. Iya. Kondusif ya tetap ya. Amin. Ya, Tadi juga sudah disebutkan bagaimana peluang untuk Kabupaten Jember ke depan ini sebenarnya di agroindustri masih menjadi sektor leading ya Bu ya. Sektor Di leading. agroindustri dan itu sangat memberikan dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, itu tadi yang peluang. Kemudian tantangannya tadi human capital ya Bu ya. Betul. Termasuk kapitalnya dan juga dari pemerintah daerahnya juga untuk bisa menarik investor-investor ke Kabupaten Jember untuk meningkatkan tadi lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja yang pastinya nanti akan berputar Bu ya. Betul. Jika penyerapan tenaga kerja ini naik, kemudian akan ada pendapatan dari mereka, otomatis masing-masing individu tadi per kapita tadi ya Bu ya, akan juga naik ya Bu ya. Karena ini permintaan juga naik. Permintaan juga naik dan pasti perkembangan ekonomi juga akan semakin meningkat. Baik, terima kasih Bu Ciplis atas informasi yang diberikan. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di studio kami. Sehat selalu Ibu Ciplis. Amin, terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, itulah tadi dialog tentang bagaimana peluang, kemudian juga tantangan perekonomian di Kabupaten Jember, utamanya dalam momentum Pilkada. Semoga apa yang sudah kami berikan ini memberikan manfaat dan insight bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua lapisan masyarakat, entah itu dari pemerintah, ataupun dari pihak swasta, ataupun dari masyarakat, entah itu akademisi, ataupun yang lainnya. Semoga ini perkembangan ekonomi di Kabupaten Jember akan dengan cepat tercapai jika ada kolaborasi bukan hanya dari pemerintah tapi seluruh masyarakat. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beberapa informasi seputar Pilkada Kabupaten Jember 2024. Tetaplah bersama kami di Jember Memilih.